Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Jamaah Masjid Darut Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang sirah atau as-sirah an-nabawiyah, sejarah hidup dari orang yang termulia, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang peristiwa pemboikotan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita sudah menjelaskan tentang masuk Islamnya dua tokoh Quraisy, yang salah satunya tidak lain adalah paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian 3 hari berselang diikuti lagi dengan salah satu sahabat Nabi yang termasuk daripada kalangan kaum Quraisy yang disegani, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah masuknya dua tokoh daripada orang-orang Quraisy, maka kekuatan kaum muslimin mulai diperhitungkan oleh kaum musyrikin Quraisy yang ada di kota Mekah. Olehnya itu mereka tidak seperti sebelumnya, mereka berani terang-terangan untuk memberikan gangguan kepada kaum muslimin. Namun setelah masuknya dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya tidak lain adalah paman beliau sendiri, orang-orang kaum musyrikin di kota Mekah mulai membuat perhitungan. Nah, di sini setelah berlalunya masuk Islamnya kedua sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berupaya untuk mencari cara lain bagaimana agar menghalangi dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dakwah ini sudah masuk pada tahapan dakwah terang-terangan. Artinya setelah kedua orang atau kedua tokoh ini masuk Islam, kaum muslimin mulai terang-terangan untuk memperlihatkan keislaman mereka. Khususnya sahabat Umar bin Al-Khattab, di mana ketika beliau masuk Islam itu beliau sudah berani untuk mengumumkan tentang keislaman beliau, sampai beberapa kali beliau dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin di Mekah. Nah, jemaah sekalian, orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah kemudian mencari cara yang lain agar supaya dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa berlanjut, tidak bisa diterima oleh orang-orang yang ada di kota Mekah, dan mereka merasa khawatir karena dengan masuknya dua orang yang cukup disegani di kota Mekah ini tentu akan memberikan kekuatan atau bertambah kekuatan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, mereka kemudian mencari cara untuk bisa menghentikan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara salah satu cara yang mereka tempuh adalah salah seorang daripada tokoh Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ini adalah seorang pemuka daripada kaum Quraisy. Suatu ketika dia berbicara di depan Ka'bah atau di sekitar Masjidil Haram bersama beberapa orang sahabat-sahabatnya dari kalangan Quraisy.
Dia kemudian berkata, wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika aku menyongsong atau mendatangi Muhammad ini, lalu berbicara dengannya, lalu menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga dengan sebagian yang saya sampaikan ini dia bisa menerima, atau dia bisa menghentikan dakwah daripada agama yang dia bawa ini. Maka serentak ya orang-orang yang duduk ya bersama dengan Utbah bin Rabi'ah ini berkata, kalau begitu silahkan ya, tentu saja wahai Abul Walid. Jadi ini panggilannya Utbah bin Rabi'ah. Abul Walid, tentu saja ya, pergilah, coba engkau temui dan berbicara dengannya. Utbah kemudian segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi Muhammad lalu kemudian berkata kepadanya, wahai anak saudaraku atau wahai anak pamanku, sesungguhnya seperti yang engkau ketahui, di antara kami engkau adalah orang yang paling memiliki kedudukan tinggi. Engkau memiliki garis keturunan yang luhur, dan sesungguhnya engkau telah datang kepada kaummu membawa sesuatu yang amat serius sehingga membuat mereka bercerai-berai. Engkau menganggap mereka menyimpang dari kebenaran. Tuhan-Tuhan serta agama mereka engkau cela, dan nenek moyang mereka engkau kafirkan. Dengarkanlah wahai Muhammad, aku ingin menawarkan beberapa hal kepadamu. Lalu apa pendapatmu dengan apa yang saya sampaikan ini? Rasulullah kemudian mendengarkan apa yang ya ingin disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah ini. Utbah kemudian berkata, wahai anak saudaraku, ya, jika apa yang engkau bawa ini semata-mata karena engkau menginginkan harta, maka kami akan mengumpulkan harta-harta yang kami miliki untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling memiliki banyak harta di Mekah ini. Atau jika apa yang engkau bawa itu, agama yang engkau bawa itu semata-mata hanya karena menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi tuan kami, menjadi raja kami, hingga kami tidak akan memutuskan sesuatu pun sebelum engkau menyetujuinya. Atau jika apa yang engkau bawa itu semata-mata karena menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi seorang raja. Dan jika apa yang datang kepadamu adalah jin yang menurutmu engkau tidak dapat mengusirnya dari dirimu, maka kami akan memanggilkan seorang tabib yang bisa menyembuhkan, serta akan kami infakkan daripada harta kami ini demi kesembuhanmu. Sebab orang bisa saja disentuh oleh jin sehingga perlu diobati. Ini kata Utbah bin Rabi'ah. Hingga akhirnya Utbah kemudian selesai, dan Rasulullah SAW ya tetap mendengarkannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW ya bertanya kepada Utbah, wahai Utbah, sudah selesaikah engkau ya menyampaikan keluhanmu? Jawab Utbah, iya. Rasulullah kemudian berkata kepada Utbah, sekarang dengarkan, wahai Utbah, dengarkan, sekarang giliranku. Baiklah, akan aku dengar. Rasulullah kemudian berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rasulullah kemudian membacakan ayat Al-Quran kepada Utbah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi, maka mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya. Maka tak kala Utbah mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah ini, dia
tidak sadar dan dia sampai terdiam mendengarkan dengan khusyuknya ya bacaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil dia bertumpu di atas kedua tangannya. Ya, ini karena saking takjubnya dia dengan bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kemudian mendengarkan sampai selesai bacaan-bacaan yang telah dibacakan oleh Nabi sampai pada salah satu ayat, yaitu ayat sajadah di surat ini, di surat Fussilat ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud ketika itu. Nah, setelah itu beliau bersabda, "Wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang telah engkau dengar, apa yang telah aku bacakan tadi. Sekarang terserah padamu, bagaimana pendapatmu?" Utbah kemudian bangkit dan menemui para sahabatnya yang duduk-duduk tadi. Kemudian ya, sampai di tempat sahabat-sahabatnya kaum musyrik Mekah, mereka kemudian berkata, "Demi Allah, sungguh Abul Walid telah datang kepada kalian dengan raut muka yang berbeda dengan raut muka sewaktu dia tadi pergi." Setelah dia duduk bersama mereka, mereka kemudian berkata kepadanya, "Wahai Abul Walid, apa yang engkau bawa?" Dijawab oleh Utbah, "Yang aku bawa, aku telah mendengar suatu perkataan yang demi Allah, ia bukan syair, bukan pula sihir, bukan pula tenung, bukan pula jampi-jampi dan lain sebagainya. Wahai kaum Quraisy, patuhilah aku, serahkan urusan itu kepadaku, serta biarkanlah orang ini melakukan apa yang dilakukannya. Menjauhlah dari urusannya. Demi Allah," ini kata Utbah, "sungguh ucapannya yang telah aku dengar itu akan menjadi sebuah berita yang besar, yang jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah membereskannya tanpa campur tangan dari orang lain." Artinya kalau umat Islam, kaum muslimin ya, Rasulullah dengan para pengikutnya bisa dikalahkan atau diperangi oleh orang-orang Arab, maka kaum musyrikin di Mekah tidak perlu susah-susah untuk melenyapkan mereka. Namun ya, jika dia yang berhasil, jika Rasulullah dan pengikutnya berhasil mengalahkan mereka, maka yakin bahwa kerajaannya adalah kerajaan kalian juga, keagungannya adalah keagungan kalian juga. Maka dengan begitu kalian akan menjadi orang yang paling bahagia. Jadi jemaah sekalian ya, Islam mengajarkan bahwasanya ketika ya kaum muslimin menaklukkan ya wilayah apapun itu, maka yang mereka bawa adalah bukan misi untuk menjajah atau menguasai tempat tersebut ya. Ya, bukan berarti mereka ingin memerangi supaya dilenyapkan semua, tidak, tetapi mereka tidak lain adalah bertujuan atau berniat untuk menyebarkan agama Islam ini kepada ya seluruh manusia ya, untuk tersebarnya agama Islam, karena tujuan daripada Islam itu sendiri adalah dakwah ya, menyebarkan agama Islam untuk bisa ya, melenyapkan yang namanya kesyirikan dan kemusyrikan. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka berkata, "Demi Allah," ya ini kata teman-temannya Utbah bin Rabi'ah tadi, "Demi Allah, dia telah menyihirmu dengan lisannya, wahai Abul Walid. Ya, inilah pendapatku terhadapnya. Terserah apa yang ingin kalian lakukan kepadanya." Ini kata Abul Walid ya. Dalam versi lain ya dijelaskan di sini ya, bahwa ketika Utbah mendengarkan dengan khusyuk daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian berdiri setelah bacaan tadi, dia kemudian berdiri lalu kemudian kaget dan cepat-cepat menutup mulut daripada Rasulullah ya, dengan tangannya seraya berkata, "Aku minta kepadamu atas nama Allah agar engkau mengingat ya, rahim atau kehubungan kekeluargaan di antara kita." Ya. Ayat apa itu jemaah sekalian? Rasulullah membacakan kepadanya ayat, "Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud." Ya. Ini ayat tentang ancaman. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud." Jadi ini jemaah sekalian ya, orang-orang Quraisy Makkah walaupun mereka berbuat musyrik, tapi mereka tetap ya meyakini adanya Allah. Mereka yakin bahwa ada Allah yang dijadikan sebagai Tuhan. Hanya saja mereka berusaha untuk mencampur adukan ya keyakinan tauhid tadi dengan ajaran-ajaran kemusyrikan ya, menyembah berhala ya, mempercayai
dukun-dukun atau mempercayai ramalan-ramalan atau adanya burung-burung, ya. Dan ini kebanyakan menimpa kita hari ini, bukan cuma zaman dahulu. Dan begitu pun yang terjadi dengan salah satu daripada musuh Islam terbesar, Abu Jahal, yang mana dia adalah tokoh yang sangat membenci, ya, dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Jahal ini, jemaah sekalian, ya, dikisahkan bahwasanya setiap malamnya, ya, dia pernah mendengarkan bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai suatu malam, mungkin karena, ya, perasaan yang tenang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia berusaha untuk, ya, setiap malamnya mendatangi tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Lalu kemudian selesai membaca, tidak sengaja dia bertemu dengan dua orang daripada orang musyrik Mekah, ya, yaitu Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Syuraik. Jadi mereka bertiga ini, ya, ini tanpa adanya kesepakatan, masing-masing mereka setiap malam datang, ya, mendatangi tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membacakan Al-Quran. Ya, di malam yang pertama mereka, ya, masing-masing datang ke tempat itu mendengarkan bacaan-bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, ya, tengah malam. Ya, setelah mendengarkan itu mereka kemudian pulang. Di tengah perjalanan bertemulah tiga orang ini. Mereka pun saling bertanya, ya, wahai Abul Hakam, engkau dari mana? Dia tidak mau menjawab, ya. Kemudian dia bertanya kepada dua sahabat yang lain, kalian dari mana? Ya. Sampai mereka kemudian sama-sama mengakui bahwa mereka telah mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya mereka sepakat, kalau begitu begini saja, jangan sampai ada, ya, salah satu daripada orang-orang musyrik di Mekah ini yang mengetahui bahwa kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad. Kenapa? Karena kalau ada di antara mereka yang tahu, ya, kita khawatir jangan sampai pengikutnya Muhammad bisa bertambah. Akhirnya disepakati, kalau begitu, ya, cukup malam ini saja. Besoknya jemaah sekalian, mereka datang lagi mendengarkan bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, didengarkan sampai selesai, bahkan sampai, ya, menjelang subuh mereka kembali ketemu lagi di jalan. Bukannya kita sudah sepakat tadi malam tidak akan datang lagi. Ternyata pada malam yang kedua mereka bertemu lagi. Akhirnya begitupun disepakati seperti, ya, malam sebelumnya. Mereka tidak akan datang lagi. Keesokan harinya, ya, malam ketiga mereka datang lagi ke sana mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berulang-ulang 4 kali seperti itu. Sehingga di malam-malam yang, ya, terakhir salah satu daripada, ya, orang musyrik Mekah ini bertanya, wahai Abul Hakam, bagaimana pendapatmu? Ya, dia bertanya kepada Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini di kalangan kaum, ya, Quraisy, ya, dipanggil dengan Abul Hakam. Namun kita umat Islam menyebutnya dengan Abu Jahal. Ya. Apa artinya Abu Jahal? Ya, jahal, kebodohan, bapaknya kebodohan. Ya. Kenapa dikatakan bodoh? Ya, karena tidak mau menerima dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah kebenaran. Dan dia tahu, dia yakini bahwa ada Allah sebagai pencipta. Hanya saja karena adanya fanatik, ya, dengan, ya, tradisi, dengan kebiasaan adat istiadat yang sudah turun temurun, ini yang membuat dia berat untuk mengikuti. Ya, dia tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibacakan daripada ayat-ayat Al-Quran itu adalah kebenaran. Sampai berulang kali dia mendatangi tempat Rasulullah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Tapi, ya, hidayah ini tidak akan bisa diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, di malam yang keempat mereka saling bertanya, bagaimana pendapat kalian dengan bacaan dari Muhammad tadi? Mereka katakan, ya, bahwa apa yang dibacakan oleh Rasulullah, oleh Muhammad itu adalah kebenaran, dan saya tidak mendapatkan bacaan-bacaan seperti itu dalam bentuk sihir dan lain sebagainya. Ya.
Abu Jahal juga ditanya seperti itu, bagaimana pendapatmu wahai Abul Hakam? Ya, dia katakan, saya tahu bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah kebenaran. Dan ini ya menjadi pelajaran bagi kita ya. Kebanyakan kita menolak sebuah kebenaran itu hanya karena berdasarkan fanatik atau fanatisme kepada keyakinan yang sudah turun-temurun ada di tengah-tengah kita. Misalnya mungkin ya di rumah kita misalnya, atau tetangga kita yang mungkin sebagian ya dulu masih biasanya kecil ya bermain-main di depan rumah kita ya masih anak-anak. Namun berselang waktu dia kemudian belajar ya sampai kemudian dia masuk ke pesantren, menghafal Quran, hadis-hadis Rasulullah, sampai kemudian kuliah ya mendalami ilmu agama hingga menjadi seorang ulama. Dia kembali ke kampungnya lalu bertemu dengan kita misalnya ya. Bagaimana kemudian kita ya berpandangan dengannya? Dia sudah paham tentang agama. Ini kebanyakan orang yang seperti ini ya. Mungkin karena ada kesan atau apa yang pernah dia ingat terdahulu ya. Dulu dia anggap ini masih anak-anak ya. Maka kita menolak kebenaran walaupun dia anak-anak, tapi kalau yang dia ya sampaikan itu adalah kebenaran, maka kita wajib untuk tetap menerimanya ya. Ya, ini kemudian ya jangan sampai terjadi pada kita karena menolak sebuah kebenaran. Artinya apa yang disampaikan tentu itu yang akan kita ikuti ya. Dan kita tidak melihat siapa yang mengajarkan atau mendakwahkan kebenaran kepada kita, tetapi kita yang kita lihat adalah apa yang disampaikan kepada ya kita semua. Jika itu sebuah kebenaran maka kita terima. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang membuat Abu Jahal ya tidak mau mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, ya, karena adanya fanatik dengan apa yang sudah ya terjadi. Dia tetap meyakini terhadap tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah ada di kota Mekah pada waktu itu. Kemudian jemaah sekalian, ya. Orang-orang musyrik di Mekah ya beberapa kali ya melakukan negosiasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menawarkan ya daripada apa yang mereka miliki, dia harta ataupun kedudukan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ya menginginkan semua itu. Karena ya tentu tujuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyampaikan agama, dan ini adalah merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada para nabi untuk bisa menyampaikan ya ajaran daripada Islam yang dibawa oleh ya para nabi. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Manakala kaum Quraisy kemudian gagal berunding dengan cara-cara yang sudah ya mereka tempuh, maka kemudian ya mereka melihat ya perlunya ada cara atau negosiasi yang dengan cara lain ya, terutama dalam masalah agama. Mereka kemudian menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk kemudian ya mencampur adukan agama ya, agama yang mereka yakini dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Al-Aswad bin Abdul Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza Al-Walid ya, Umayyah bin Khalaf serta Al-As bin Wa'il. Ini orang-orang yang berpengaruh ya di tengah kaum mereka. Suatu ketika mereka kemudian menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah beliau melakukan tawaf di Ka'bah. Mereka kemudian berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, ya, begini saja, jika engkau mau, biarlah kami yang menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga menyembah apa yang kami sembah, sehingga kami dan engkau dapat berkongsi dalam menjalankan urusan agama kita. Jika yang engkau sembah itu lebih baik dari apa yang kami sembah, maka berarti kami telah mengambil bagian darinya. Demikian pula jika apa yang kami sembah itu lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka berarti engkau telah mendapatkan bagianmu darinya." Ini riwayatnya ya, mereka saling menawarkan supaya Rasulullah juga menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian dalam riwayat lain ya, dikisahkan bahwa mereka kemudian berkata, "Andai kata engkau mengusap-ngusap Tuhan kami," ini disuruh usap-usap berhalanya, "niscaya kami akan menyembah Tuhan-Tuhanmu."
Ya. Jadi kamu cukup usap-usap saja, nanti kami sembah Tuhanmu. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, mereka kemudian berkata kepada Rasulullah, engkau menyembah Tuhan kami selama setahun dan kami menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sampai akhir daripada ayat ini. Jadi ini asbabun nuzulnya, di mana terjadi negosiasi antara orang Quraisy dengan Rasulullah. Namun Rasulullah tidak menerima, karena memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ajaran Islam ini membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Tidak boleh mencampur adukan antara penyembahan kepada Allah dengan penyembahan kepada yang lain, atau meyakini hal-hal lain yang memiliki kekuatan. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka Rasulullah kemudian menolak apa yang menjadi tawaran mereka untuk bisa menyembah tuhan-tuhan mereka atau menyembah berhala tadi. Manakala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan putusan final terhadap perundingan yang tersebut, melalui perbandingan yang tegas, maka orang-orang Quraisy kemudian berputus asa. Mereka kemudian berhenti hingga di situ, bahkan semakin mengundurkan diri. Negosiasi mereka tidak diterima, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, di mana Allah menumpas cara seperti ini dengan menurunkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa di hari yang besar nanti. Maka jemaah sekalian, setelah semua perundingan, negosiasi, kompromi yang diajukan oleh kaum musyrikin tadi mengalami kegagalan, jalan-jalan yang membentang di hadapan mereka menjadi gelap, tidak ada lagi jalan lain. Maka kemudian mereka mencoba untuk menuduhkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar sebagai tukang sihir, atau sebagai orang yang gila juga tidak berhasil. Maka kemudian salah satu orang yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Jahal, suatu ketika dia berkata, ini perkataan dari Abu Jahal, dia kemudian berkata kepada orang musyrik, para musyrik Quraisy, bahwasanya nanti aku akan menimpakan batu yang besar ke atas kepala dari Nabi Muhammad, dari Muhammad. Ini perkataan Abu Jahal. Nah, orang-orang musyrik Quraisy tidak langsung mempercayai hal tersebut. Namun keesokan harinya dia kemudian membuktikan apa yang menjadi niatnya itu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat di depan Ka'bah. Abu Jahal kemudian membawa sebuah batu yang besar, lalu dia berniat untuk menimpakan batu tersebut ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jemaah sekalian, ketika dia membawa batu itu dan semakin mendekati Nabi, tiba-tiba dia langsung mundur dari tempat di mana Nabi sedang salat. Dia mundur lalu kemudian berpaling dan merasakan hal yang aneh. Orang-orang musyrik bertanya, atau sahabat-sahabat daripada Abu Jahal ini kemudian bertanya, ya Abul Hakam, apa yang engkau rasakan? Abu Jahal kemudian menjawab, tadi ketika saya hendak melakukan niatku untuk menimpakan batu ini,
ke kepala Muhammad. Lalu saya kemudian melihat ya ada sesosok ya unta jantan yang besar yang memiliki taring yang berusaha untuk menghalangiku. Ya. Jadi ini yang dia lihat, Abu Jahal. Sehingga aku pun ya merasa kaget dan ketakutan melihat ya unta tersebut. Ya. Dan ternyata ya unta ini tidak lain adalah malaikat Jibril ya yang menjadi yang selalu mengawasi atau selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini membuat Abu Jahal tidak jadi untuk melakukan niat jahatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ketika itulah kaum Quraisy memutuskan ya cara yang lain, yaitu dengan menghubungi orang-orang Yahudi. Nah, mereka kemudian mencoba untuk menghubungi orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, karena kota Madinah yang dahulunya disebut sebagai Yasrib ya, sebelum menjadi kota Madinah, atau sebelum Rasulullah SAW datang berhijrah ke situ masih disebut Yasrib. Ya di situ dulu ya penduduknya selain daripada orang-orang yang ada di sana juga ditinggali oleh orang-orang Yahudi. Ya orang-orang musyrik yang ada di Mekah kemudian mendatangi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka mereka pun menunjuk salah satu tokoh yang bernama An-Nadhr bin Al-Haris untuk pergi menemui orang-orang Yahudi di Madinah. Maka ketika tiba di sana, para pemuka-pemuka Yahudi kemudian berkata kepada mereka, tanyakan kepadanya, ya, artinya tanyakan kepada, setelah diceritakan perihal ya Rasulullah SAW di kota Mekah, orang-orang Yahudi kemudian berkata kepada An-Nadhr bin Al-Haris ini ya, dan juga orang-orang yang bersamanya, tanyakan kepadanya tentang 3 hal. Kalau memang dia benar, tanyakan 3 hal. Jika dia dapat memberitahukannya, maka dia memang seorang nabi yang diutus. Dan jika tidak, maka dia hanyalah orang yang berbicara dusta. Berarti tidak betul. Tanyakan kepadanya tentang sekelompok pemuda yang sudah pergi pada masa lampau. Bagaimana kisah mereka? Karena sesungguhnya cerita tentang mereka amat menakjubkan. Kemudian yang kedua, tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki pengelana yang menjelajahi dunia hingga ke belahan timur bumi dan belahan baratnya. Bagaimana kisahnya? Dan yang ketiga, tanyakan kepadanya tentang ruh. Ya. Jadi ini ya yang menjadi pertanyaan dari orang Yahudi untuk disampaikan ya dan ditanyakan kepada Rasulullah. Sehingga ya kembali dari Madinah ya orang-orang Quraisy tadi ya termasuk An-Nadhr bin Al-Haris ini kemudian menyampaikan ya apa yang dia dengarkan dari orang-orang Yahudi di Mekah, di Madinah tadi. Dia datang kepada Rasulullah kemudian bertanya tentang 3 hal itu. Rasulullah SAW tidak langsung menjawab ya. Namun selang beberapa hari Allah kemudian menurunkan ya surat Al-Kahfi di mana menjelaskan tentang kisah daripada para pemuda tadi yang ditanyakan oleh orang Yahudi ya, tentang Ashabul Kahfi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang kisah orang yang atau seorang laki-laki yang menjelajahi dunia. Nah, ini yang dimaksud adalah Zulkarnain, juga berada di surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah tentang ruh, dan ini ya Allah Subhanahu wa taala kemudian jawab pada surat Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang dibawa dari Madinah, dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Namun jemaah sekalian, ya orang-orang ya musyrik atau orang-orang Quraisy ya tidak langsung mau menerima atau mendengarkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, dan mereka tetap menolak walaupun apa yang menjadi pertanyaan tadi sudah terjawab, tapi mereka tetap menolak. Sehingga jemaah sekalian ya, cara-cara yang mereka tempuh untuk bisa ya
menghentikan dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah dilakukan, namun tidak ada yang bisa diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya disepakati, mereka kemudian ini sudah masuk puncaknya, mereka sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa. Mereka kemudian melakukan pemboikotan daripada keluarga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang mana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya sangat dilindungi oleh keluarga-keluarganya, dan ini merupakan sifat daripada orang-orang Arab, mereka sangat menjaga yang namanya keturunan, garis keturunan. Sampai hari ini kita lihat orang-orang Arab itu suka mencatat garis-garis keturunan, dan mereka memiliki sifat saling mencintai, saling menyayangi antara keluarga, baik itu keluarga yang jauh. Jika ada sesuatu terjadi, maka mereka akan ikut membelanya. Maka Abu Thalib yang tidak lain adalah paman dari Rasulullah sendiri, walaupun kita ketahui bahwa dia tidak ikut dengan apa yang Rasulullah sallallahu, dia tidak beriman kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa pada waktu itu, namun karena kecintaan kepada keponakannya ini, dia tetap berusaha untuk membelanya. Walaupun beberapa kali orang-orang Quraisy meminta untuk bisa menghentikan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia mengumpulkan seluruh keluarga-keluarganya dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini cara yang ditempuh oleh paman Rasulullah, dikumpulkan semua, kemudian disepakati bagaimana caranya untuk bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat, baik mereka yang sudah beriman maupun yang tidak beriman, dari kalangan Bani Hashim, Bani Muthalib, dari kalangan keluarga dari Nabi, mereka semua sepakat untuk tetap melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada suatu ketika orang-orang Quraisy berusaha untuk membuat sebuah kesepakatan, yang kesepakatan ini tentu memberikan pengaruh yang tidak baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Hashim. Mereka bersumpah untuk tidak menikahi Bani Hashim. Ini menjadi kesepakatan orang-orang Quraisy. Mereka tidak mau menikahi yang datang dari kalangan Bani Hashim atau dari Bani Muthalib, dan juga tidak berjual beli dengan mereka, tidak bergaul, tidak berbaur, tidak memasuki rumah maupun berbicara dengan mereka. Mereka sudah tidak mau berbicara lagi dengan kalau dia berasal dari Bani Hashim atau Bani Muthalib. Mereka kemudian membuat tulisan dari apa yang menjadi pemboikotan ini dalam sebuah sahifah atau lembaran yang kemudian digantungkan di dinding Ka'bah. Apa isinya? Bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkannya, kecuali bila mereka apa yang menjadi tuntutan mereka itu bisa dipenuhi. Apa itu? Menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk dibunuh. Ini keinginan mereka. Dalam riwayat Ibnu Qayyim, pernyataan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Jadi ada beberapa pendapat di sini yang menulis ini perjanjian ini. Ada dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa yang menjadi penulis adalah Nadhr bin Al-Haris. Kemudian pendapat lain juga bahwa yang menulis adalah Bagid bin Amir bin Hashim. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan orang yang menulis perjanjian ini, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebinasaan kepadanya, sampai kemudian orang yang menulis tadi itu tangannya menjadi lumpuh. Ini kisah tentang pemboikotan daripada Bani Hashim. Maka perjanjian itu kemudian dilaksanakan, digantung di dinding Ka'bah. Namun jemaah sekalian, seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman, jadi dari kalangan keluarga Nabi, kecuali satu, Abu Lahab. Ini memang orang sudah tidak mau beriman. Dia tetap berpihak untuk dia tetap berpihak
untuk tidak membela Rasulullah, ya, untuk tetap memerangi Rasulullah, sampai akhirnya ya kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib ini tertahan di salah satu bukit, ya. Bukit ini adalah milik dari paman Rasulullah sendiri, Abu Thalib. Mereka tertahan di situ, ya, sampai pada malam pertama bulan Muharram. Ini terjadinya pada malam pertama bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Namun ada juga pendapat yang lain menyebutkan tentang waktu itu. Ya, jadi peristiwa pemboikotan ini jemaah sekalian, ya, terjadi di balik bukit, ya, atau di sebuah bukit. Di situ mereka kemudian tertahan, ya, tidak boleh bertransaksi jual beli, tidak boleh juga kemudian menikah dengan orang-orang dari Bani Hashim, ya, tidak boleh bergaul, tidak boleh berbaur, ya. Jadi jamaah sekalian, semua pergerakan dari keluarga Rasulullah dari Bani Hashim dan Muthalib sudah tidak diterima lagi, diboikot sama sekali. Sampai akhirnya pemboikotan semakin ditingkatkan sehingga bahan makanan dan persediaan pangan sudah habis. Tidak ada makanan. Sementara kaum musyrikin, mereka tidak membiarkan makanan apapun yang masuk ke Mekah itu bisa dijual kecuali mereka sudah borong dulu. Jadi supaya tidak sampai bahan makanan kepada orang-orang dari Bani Hashim tadi, mereka borong duluan. Lalu ketika ya orang-orang yang berasal dari kalangan Bani Hashim membeli, maka mereka akan melipat gandakan harganya. Ini cara mereka untuk bisa memboikot itu, ya. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Muthalib semakin tertekan, ya. Coba bayangkan kalau kita ya sudah tidak bisa berjual beli, ya, bahan makanan terstop, ya, kemarin saja tsunami dengan likuifaksi di Palu itu sama sekali terputus jalur, ya, tidak ada makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang sudah saling merampas, ya, toko-toko di ini. Nah, jadi seperti itu. Dan ini terjadi juga di kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan mereka yang tidak beriman kepada Nabi pun berusaha untuk membela Rasulullah SAW, walaupun juga mengalami pemboikotan seperti itu. Maka tidak ada lagi barang yang bisa sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi, dan mereka pun tidak keluar untuk membeli kebutuhan mereka, ya, kecuali pada bulan-bulan yang haram, ya, tidak boleh berperang. Nah, itu baru mereka bisa membeli. Bahkan itu pun dengan harga yang mahal, ya. Kalau mereka membelinya dari orang-orang Quraisy, mereka sudah kasih mahal memang harganya. Jadi itu yang terjadi kepada mereka, ya. Hingga akhirnya mereka membelinya dari rombongan pedagang yang datang dari luar Mekah. Akan tetapi penduduk Mekah melipat gandakan harga-harga barang kepada mereka beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu untuk membelinya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa pemboikotan ini dan ya penulisan saya sebenarnya orang-orang Quraisy, ya, itu mayoritas sepakat. Namun ada 5 orang dari kalangan pemuka Quraisy, ya, atau dari yang memiliki kesukuan atau menjadi ketua suku-suku daripada orang-orang Quraisy, ya. Di antaranya di sini adalah Hisham, kemudian ada Mut'im bin Adi, Zuhair, kemudian Abul Bukhturi, Zum'ah bin Awad bin Muthalib. Jadi 5 orang ini jemaah sekalian, sejak awal sebenarnya mereka tidak sepakat dengan adanya pemboikotan ini, sampai ya mereka sepakat satu persatu. Hisham, Mut'im, kemudian Zuhair, Abul Bukhturi dan Zum'ah, masing-masing mereka tidak sepakat. Bahkan mereka berpendapat bahwasanya mereka sampaikan kepada orang-orang Quraisy, sebenarnya apa yang kita lakukan kepada Bani Hashim ini sangat memalukan, dan nanti apa yang akan dikatakan oleh orang-orang Arab jika kita melakukan hal-hal yang demikian. Namun jemaah sekalian, ya, satu suara saja, ya, yaitu dari Abu Jahal, ya. Ini orang yang paling tidak sepakat dengan dibatalkannya perjanjian atau sahifah pemboikotan itu tadi, ya. Walaupun 5 orang ini yang merupakan kepala dari suku-suku yang ada di Mekah, ya, itu mereka tidak sepakat dengan adanya pemboikotan. Namun karena ya diberikanlah isu-isu oleh Abu Jahal tadi, ya, bahwasanya ya, harus tetap diboikot. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy mayoritas sudah sepakat. Jadi ini jamaah sekalian, ya, ini bahaya juga kalau ada ya sekedar isu-isu dari satu orang saja, itu bisa berbahaya, ya. Isu teroris lah, ya, orang yang berjanggut atau orang yang bercelana cingkrang, ya. Itu karena perkataan dari satu orang saja bisa
ya membuat orang lain atau orang secara umum tertuduh, ya. Kita dianggap semua teroris. Kalau ada yang berjanggut, ya hati-hati. Ya, banyak peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi, ya, dan diidentikan dengan orang-orang Islam. Jadi ini bahaya jemaah sekalian, ya. Perbuatan satu orang, ya, bisa mencederai orang yang banyak, ya. Sehingga terjadilah pemboikotan itu, ya, terjadi pemboikotan kepada keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu jemaah sekalian, ya, tentunya ini pelajaran bagi kita bahwasanya sebagaimana perkataan kalau tidak salah dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya keburukan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang terorganisir, ya. Ya. Jadi keburukan sedikit tapi dia terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang banyak tapi terorganisir. Olehnya itu ketika kita membuat pengajian, taklim atau ya bahkan tabligh akbar, ya, perlu kita harus, ya, atur baik-baik supaya orang juga tertarik dengan pengajian kita, ya. Walaupun jamaah kita cuma sedikit, tapi kalau kita atur bagus, ya, promosi bagus, ya, insyaallah. Jangan sampai, ya, mungkin karena ada taklim di sini di sebelah dan dangdutan, tapi mereka di sana bagus pengaturannya, justru lebih banyak orang yang mau ke sana, ya. Jadi memang, ya, walaupun dengan satu orang saja ini Abu Jahal ini, ya, dengan dia memberikan isu-isu yang tidak baik bahwasanya, ya, memang harus dipertahankan, ya, pemboikotan ini. Ya, ini bisa didengarkan walaupun beberapa kepala suku ini sudah sepakat ini sebenarnya tidak bagus, ya, atau tidak disepakati, ya. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah seputar peristiwa pemboikotan di mana keluarga daripada Rasulullah SAW juga ikut merasakan, ya, akibat daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi, ya. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi bahkan bisa menimpa kepada keluarga-keluarganya yang karena keluarga dari Rasulullah SAW sendiri mereka lah orang-orang yang ikut juga berperan membela Rasulullah SAW dari gangguan orang-orang Quraisy di Mekah. Dan jemaah sekalian, ya, semoga apa yang kita bahas atau kita kaji pada pembahasan sirah Nabawi malam hari ini bisa memberikan pelajaran kepada kita semua untuk terus kita memperbaiki niat-niat kita, karena dengan kita semakin memperbaiki niat kita tentu akan menambah ilmu bagi kita, dan dengan kita bertambah ilmu, dengan bertambahnya ilmu kita tentu akan membuat juga iman kita bertambah, dan tentunya dengan keimanan itu akan memotivasi kita untuk terus bisa mengamalkan apa yang menjadi contoh atau teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu datangnya dari kami. Kita tutup ta'lim kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.